Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Sandi. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru bergabung pada video kali ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my channel. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di video sebelum-sebelumnya, gitu ya, kita akan melanjutkan materi di pertemuan kali ini. Oke, terakhir di part 2 kemarin kita sudah membahas tentang fungsi paragraf ya, mulai dari perataan, semua juga sudah belajar tentang numbering ya, multi-level list dan juga bullets. Nah sekarang kita masuk ke fungsi pembahasan lebih detail mengenai fungsi border and shading ya, fungsi border and shading. Oke, border and shading ya, di fungsi border and shading. Nah oke, nah untuk fungsi ini terletak di sini ya, dia di button border ya, borders. Nah kemudian di sini kita pilih, nah di sini kan sini terdapat nih ada beberapa macam ya, button border artinya kita memberikan garis di bawah ya, di bawah teks. Top border di atas teks, left border sebelah kiri aja ya, right border sebelah kanan ya, no border berarti menghilangkan, kalau all border berarti ngasih garis semua terhadap teks. Kemudian outside border ya, memberikan hanya bagian luar, dan inside itu memberikan bagian dalam. Nah di sini kan otomatis nih, dia otomatis default untuk garisnya dia akan berupa garis lurus biasa gitu ya. Nah kalau misalkan kita mau ubah formatnya, kita mau ubah jadi garis putus-putus ataupun strip-strip ya, kita bisa mengatur secara manual. Nah itu semua itu masuk di sini ya, fungsi border and shading. Nah di mana itu letaknya di sini, di paling bawah. Oke, di paling bawah nih, paling bawah borders and shading. Kita klik border and shading. Nah di border and shading ada tiga kategori ya, ada tiga kategori. Yang pertama ada borders, ada peak border, kemudian ada shading. Nah yang mana ada borders, yang pertama border. Nah di border ini adalah kita bisa memborder ya, ini ada apply to. Nah jadi untuk border ini apply to nya bisa apply to paragraph ya, ataupun apply to text nantinya. Ini bisa untuk teks ataupun untuk sebuah paragraf. Nah maka dari itu kita contohkan dulu, kita buat teksnya dulu ya. Misalkan kita buat teksnya dulu misalkan. Oke. Dan badai misalkan. Oke, ini kita copy aja biar cepet ya. Kita contohkan. Oke, kita paste. Oke, nah misalkan ini kita warnain hitam aja biar enak dilihat. Nah sekarang ini ada, kita buat contoh buat satu paragraf gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar mempraktekkan fungsi border. Nah oke, nah jadi border misalkan nih kita mau memborder yang di blok aja. Nah ini misalkan di kata hari ini hujan ya. Nah ini sekarang kita mau border. Nah ini kita kembali lagi ke fungsi border and shading ya di sini. Kemudian sini pilih di borders. Nah di sini ini ada style nih ya. Di sini ada style. Style pertama ini ada garis lurus biasa aja, ada garis yang strip-strip putus-putus ya, dan lain sebagainya. Ataupun kita scroll ke bawah, ini terdapat nih macam-macam bentuk ininya, bentuk bordernya. Ada yang garis tebal ya, ada garis yang tiga, ada yang double, yang tebal tipis, dan lain sebagainya ya. Tinggal dipilih sesuai dengan yang kita mau. Misalkan kita pengen garis yang tebal, ini kan ya, nah tebal. Nah ini ada previewnya. Oke, ada previewnya gitu ya. Nah di sini ada apply to ya, apply to bisa kita gunakan apply to text atau paragraph. Nah jadi kalau apply to text dia otomatis memberikan border terhadap apa yang kita blok ya, apa yang kita blok atau kita seleksi. Nah sedangkan kalau apply to paragraph maka otomatis dia satu paragraf ya, walaupun nggak diblok dia otomatis satu paragraf, dimana si itunya aktif ya, si kursornya aktif, dia akan otomatis satu paragraf. Nah sini kita bisa atur nih, kita atur, kita mau memborder sekarang satu paragraf ya, kita mau atur. Sini ada previewnya, kita mau menampilkan apa aja. Nah ini untuk tampilan atas dan ini
tampilan bawah. Berarti yang kita border itu bagian kiri kanan aja. Yang bawah ini yang kiri, yang ini yang kanan ya. Kalau kita pengen atas bawah, berarti yang ini yang kita aktifkan. Oke ya. Nah ini maka nanti previewnya akan atas bawah. Nah ini ya, ini width ini kita bisa atur ya, ketebalan dari si bordernya mulai dari 1 sampai 6 poin ya. Semakin besar semakin tebal. Misalkan kita buat 2 agak tipis ya. Nah kemudian ini kita pilih oke. Nih maka berubah ya. Nah ini fungsinya, fungsi border ya. Ini fungsi border, bisa memborder ya. Nah ini tadi apply to paragraph. Oke. Nah kalau kita kalau mau ngilangin, diklik lagi yang ini, kita kosongin, atau kita pilih di setting ini, pilih none. Nah sekarang gimana kalau kita apply to text ya. Nah sekarang apply to text, maka ini dulu kita blok dulu, kita seleksi dulu nih, misalkan kita seleksi segini ya. Nah sekarang kita cuman fokusnya di border ya, yang apply to text gitu ya, apply to text. Ini ada previewnya. Oke, misalkan kita kasih ya box. Nih, maka ini sudah muncul ya. Nih, ini sudah ada garisnya. Tuh, ini apply to text, maka dia akan berfungsi terhadap teks yang kita blok aja. Nah itu apply to text. Yang ini apply to paragraph, yang ini apply to text itu. Nah itu bedanya ya. Oke, itu di fungsi border. Nah kemudian di selanjutnya ini ada pack border ya. Nah pack border, apa sih bedanya borders dan pack border gitu ya. Nah yang dimana untuk border tadi seperti yang sudah kita jelaskan ya, itu bisa memborder ya, bisa teks ataupun bisa satu paragraf langsung. Nah sedangkan kalau di pack border itu yang di border bukan cuma teks atau paragrafnya, tapi yang di border itu page-nya ya, atau halamannya, satu lembar kerja gitu ya. Nah misalkan ini kita pilih box, nah maka dia otomatis. Nah maka dia otomatis ya. Nah otomatis nih, tuh dia akan otomatis memborder satu halaman ini, satu lembar ini. Nah itu pack border ya. Itu bedanya border dan pack border. Jadi kalau border itu bisa berlaku untuk teks ataupun satu paragraf ya, satu paragraf ini. Nah sedangkan pack border itu memborder bagian teks ya, bagian satu halaman, satu lembar kerja gitu ya. Nah gitu, jadi yang di border tuh lembar kerjanya. Nah sekarang kita kembali. Nah di pack border, nah di pack border ini juga kita bisa atur ya, mulai dari warnanya ya, kemudian kita atur ukurannya ya. Nah di sini ada art ya, art itu untuk seperti seninya. Nah nanti bisa kita kasih bingkai, ini kan polos ya, polos, sebelumnya polos, kita kasih art maka dia akan berubah menjadi art juga ya. Misalkan ini ada apel ya, misalkan ini ya width-nya ya, ukurannya kita atur nih, misalkan kalau terlalu besar kita kecilin, kemudian oke. Nih oke ya. Nah, jadi kalau kita buat halaman baru ya tuh, maka dia akan ngikut. Nah sekarang kita lihat di sini, balik ke border ya, pack border. Nah ini ada juga ada apply to ya, ada apply to ya, ada apply to whole document, ada di section first pack only. Nah jadi ini bisa kita atur nih, kalau whole document berarti seluruh dokumen ya. Nah kalau ini misalkan ada di section berarti hanya berlaku terhadap ini, terhadap ya border yang sedang aktif gitu ya. Nah kalau di section first pack only, nah jadi yang kita atur gitu ya, ini otomatis nanti buat hanya di di awal ya, di awal kertas gitu ya, hanya first pack only, jadi hanya di awal lembar kerja atau kertas gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalau ini di section all except first page ya, all section all except first page. Nah oke, sekarang kita coba aja ya biar lebih paham. Sekarang kita pertama whole dokumen kan, kemudian kita pilih yang di section. Nah oke.
Nah, sekarang kita enter. Nah, maka dia otomatis juga ya, otomatis akan aktif. Nah, sekarang kita gunakan yang ini nih, yang pilih this section first page only. Nah, jadi ketika kita enter, nah lihat kita buat data lagi di sini, maka hanya lembar pertama aja ya, first page only. Tuh. Yang bawahnya tidak akan ikut di border. Nah, oke, itu. Kembali lagi ya. Nah, sekarang kita coba nih untuk yang di back border ya. Ini this section all except first page. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya. Di section nih. Jadi sama gitu ya. Jadi hanya berlaku untuk membuat border di baris pertama atau di halaman pertama ya. Tuh, yang selanjutnya tidak. Nah, itu di fungsi back border ya. Tuh. Jadi yang di border tuh bagian lembar kerjanya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke shading ya. Di fungsi shading. Nah, shading ini sebenarnya sudah ada di sini ya, di bagian ini. Nah, ini kalau di bagian yang ada simbol kaleng cat ini ya. Nah, di sini di kategori paragraf. Nah, ini fungsinya bisa memberikan sebuah highlight terhadap tulisan atau teks gitu ya. Nah, tetapi kalau kita fungsi shadingnya secara manual ke sini, ini kita bisa lebih daripada itu. Selain kita memberikan sebuah warna, kita juga bisa mengedit ya warnanya tadi. Bisa kita kasih tekstur. Nah, misalkan ini nih di kata angin ya, kita mau shading, border and shading. Nah, di sini ada shading, ini ada fill itu warna. Fillnya kita kasih warna apa, misalnya orange. Nah, ini ada previewnya, maka seperti ini previewnya nanti teksnya ya. Dan di sini ada pattern. Nah, di sini kita bisa kasih pattern ya, stylenya. Ini ada clear ya, yang warna solid berarti warna yang benar-benar tajam. Nah, kemudian di sini kita scroll ke bawah, ini ada beberapa nih kita sebuah pattern atau pola. Bentuknya ada yang horizontal, ada vertikal, ada juga yang down diagonal, ada yang DK up diagonal, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih misalkan yang DK horizontal. Nah, ini ada previewnya. Kemudian kita pilih untuk warnanya otomatis atau kita atur juga bisa ya, tergantung kita pakai yang mana. Nah, kalau sudah oke. Nih, hasilnya seperti ini. Ini fungsi shading ya. Nah, shading yang bisa kita kasih border. Oke. Nah, kembali lagi di shading. Nah, sama juga nih. Di sini juga ada apply to text ya, dan juga ada apply to paragraph. Sama seperti border tadi, kalau apply to text maka dia akan memborder bagian yang diseleksi aja. Sedangkan kalau kita pilih apply to paragraph, maka yang di border satu paragraf ini. Ya, oke. Seperti ini ya. Kita border shading. Kita shading ya. Kita warna orange misalkan seperti ini. Ini warnanya. Kita pilih yang misalkan ini. Nih, misalkan kita pilih stylenya yang ini LT horizontal. Oke. Kemudian ini ya, apply to paragraph, maka hasilnya seperti ini. Tuh. Yang dia akan men-shading satu paragraf gitu ya. Itu apply to paragraph. Nah, oke. Nah, itulah fungsi dari border and shading gitu ya. Nah, oke. Mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu gitu ya. Ini untuk pembahasan lebih detail ya mengenai border, back border, dan shading. Oke. Dan kita akan bahas selanjutnya gitu ya, di materi berikutnya akan lanjut di part 4. Oke. Jadi untuk part 3 kali ini sampai di sini dulu gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa kalau misalkan ini bisa membantu kalian, ini juga boleh di-share ke teman-teman yang mungkin siapa tahu video ini yang mereka cari gitu ya. Oke, itu aja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.